Selamat siang. Ya. Sebelum mulai kita foto dulu aja ya. Kurang berapa orang sini? Kurang 2 orang ya? Belum hadir. Siapa yang belum hadir? Bima sama Bima sama siapa? Enrico. Kemana dia? Enrico udah ada, Pak. Ya sudah, kita mulai ya. 3, 2, 1. Ya, kepotong. Bentar. Salah satu tonggak gitu ya, bahwa di sini terkait dengan kewenangan peradilan agama dibagi menjadi 2 macam gitu ya. Ada kewenangan yang sifatnya absolut dan kewenangan yang sifatnya relatif gitu. Nah, untuk kompetensi absolut diatur di dalam Undang-Undang 7 tahun 1989 ya. Di mana di dalam bab 1 pasal 2 junto pasal bab 3 pasal 49 mengenai asas personalitas gitu ya. Dimana kalau kita bicara personalitas di sini ya orang yang melakukan tindakan hukum terhadap itu harus beragama Islam. Namun kemudian ya asas personalitas ini dilakukan perubahan atas gitu ya. Jadi ada perubahannya yang mana di situ terjadi perluasan makna terhadap asas personalitas. Nah, yang kedua adalah bidang perkaranya. Di dalam Undang-Undang 7 tahun 89 ya, bidang perkara perkawinan masih meliputi mengenai perkawinan ya. Jadi kompetensi absolut dari peradilan agama itu masih di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah serta wakaf dan sedekah ya. Nah, kemudian menurut Yahya Harahap gitu ya, ada asas personalitas keislaman yang mencakup pihak-pihak perkara-perkara tertentu dan hukum-hukum yang melandasi ya, sehingga pada waktu dibuatnya Undang-Undang 7 tahun 89 masih menekankan pada peradilan keluarga gitu ya. Nah, kemudian ya menurut Undang-Undang 3 tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang 7 tahun 1989 ditambahkan mengenai perkara-perkara tertentu menjadi perkara tertentu. Ya, jadi tidak hanya masalah perdata saja, tetapi juga masalah perkara-perkara yang sifatnya tertentu. Sehingga perkara bidangnya meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan yang terakhir ekonomi syariah. Nah, terkait dengan perkembangan ekonomi syariah ini tidak hanya meliputi ya hukum ekonomi syariah yang sifatnya terbatas, tetapi cakupannya cukup luas gitu ya. Sehingga yang dimaksud ya, asas personalitas di dalam pasal 49 Undang-Undang 789 menjadi diperluas maknanya gitu ya. Sehingga orang-orang yang beragama Islam adalah orang-orang yang termasuk badan hukum dengan sendirinya menundukkan diri.
Jadi terkait dengan badan hukum yang memberikan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan pasal ini. Artinya, ketika ada sebuah badan hukum dia melakukan utang piutang terus dengan cara syariah gitu ya, maka di situ dia posisinya menundukkan diri terhadap hukum Islam gitu ya. Oke. Lalu di sini ada kompetensi absolut ya. Yang pertama adalah kewenangan bidang perkawinan. Kewenangan bidang perkawinan ini cukup luas gitu ya teman-teman, di mana di sini ada izin beristri lebih dari seseorang, kemudian izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berumur 21 tahun, dispensasi perkawinan, ya, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah, gitu ya, lalu pembatalan perkawinan, gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri, ya, perceraian karena talak, ya, gugatan perceraian, penyelesaian harta bersama, lalu penguasaan anak, ya, hak asuh anak dan sebagainya. Kemudian ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, penentuan kewajiban memberikan biaya penghidupan oleh suami pada bekas istri, atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri, gitu ya. Lalu putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak, lalu putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, gitu ya. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan, menunjuk seorang wali dalam hal tidak ada penunjukan wali bagi anak di bawah umur 18 tahun, gitu ya. Lalu pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali atas harta perwalian, penetapan asal-usul anak, gitu ya. Kemudian putusan tentang penolakan dan keterangan perkawinan campuran. Dan yang terakhir, pernyataan tentang sahnya perkawinan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Ini terkait kewenangan di bidang perkawinan, gitu ya. Kemudian ada kewenangan di bidang kewarisan, wasiat dan hibah, gitu ya. Di dalam pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 meliputi penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, lalu melaksanakan pembagian harta peninggalan, gitu ya. Penjelasan umumnya, maka di sini pilihan hukum terhadap hal tersebut dihapus, gitu ya. Artinya dihapus, maka ketika terkait dengan agama Islam, maka di sini ketertundukannya salah satunya dengan bidang kewarisan, wasiat dan hibah menurut pengadilan agama. Nah, kemudian ada kewenangan di bidang wakaf, zakat, infak dan sedekah, gitu ya. Pada saat ini telah ada pengaturan tersendiri tentang wakaf melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, gitu ya, Yunto PP 28 Tahun 9 atau 977 perwakafan tanah milik, gitu ya. Perbuatan hukum yang memisahkan dana atau menyerahkan sebagai harta untuk dimanfaatkan selamanya atas untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah, ya, pasal 1 Undang-Undang 41 Tahun 2004. Mengenai zakat telah diatur dalam Undang-Undang 38 Tahun 99, ya, terkait dengan pengelolaan zakat untuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 581 Tahun 1999 tentang juga pengelolaan zakat, ya. Kemudian dimungkinkannya ada bidang pidananya, gitu ya. Kemudian kita bicara mengenai kewenangan di bidang ekonomi syariah. Nah, disinilah kaitannya dengan kenapa kok pengadilan agama diberikan slot mengenai ekonomi syariah, dan kenapa kok ini harus diajarkan ke D3 manajemen aset, gitu ya. Nah, salah satunya adalah bahwa lelang, gitu ya, lelang itu salah satu sumbernya bisa saja dari ekonomi syariah. Nah, ekonomi syariah ini, ya, ada namanya hubungan utang piutang melalui PT Bank Syariah, gitu ya, atau jaminan fidusia ataupun gades secara syariah, gitu ya. Sehingga disinilah kenapa kita perlu membicarakan, gitu ya. Nah, penjelasan angka 1 nomor 37 mengenai perubahan bunyi pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 pada poin I disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha menurut prinsip syariah
yang meliputi bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana, ya, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka menengah syariah, gitu ya, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah, gitu ya. Nah, lalu ada kewenangan-kewenangan lainnya terkait dengan pengadilan agama, yaitu di dalam pasal 52 ayat 1 memberikan keterangan pertimbangan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah apabila diminta. Yang kedua adalah pasal 52A terkait dengan penetapan ijbat, ya, terhadap kesaksian orang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan Ramadan, gitu ya, dan Syawal di tahun Hijriah untuk penetapan Menteri Agama. Dan yang selanjutnya di dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89, yaitu pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya. Gitu. Nah, di sini ya kita sedikit masuk sedikit pada materi lelang, gitu ya. Pada dasarnya kenapa kalau kita sedikit masuk ke dalam materi lelang, karena ini nanti akan dibahas lebih detail di mata kuliah lelang. Di mana jenis lelang ya di dalam PMK 213 ya. Kalau kita bicara aturan hukumnya ya kita harus bicara mengenai venue ya, venue reglement dan sebagainya. Asas-asas lelang, kemudian baru masuk ke dalam jenis-jenis lelang itu seperti apa gitu ya. Nah, jenis-jenis lelang ini diatur di dalam pasal 3 gitu ya. Di mana jenis lelang ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah lelang eksekusi, lelang non eksekusi wajib, lelang non eksekusi sukarela, gitu ya. Jadi pada dasarnya jenis lelang itu dibagi menjadi 3 ini. Nah, kemudian lelang eksekusi, gitu ya. Nah, ini lelang eksekusi dibagi menjadi sekian nih, ya. Yang pertama adalah lelang eksekusi PUPN, ya. Yang kedua adalah lelang eksekusi pengadilan. Lalu ada lelang eksekusi pajak, harta pailit, eksekusi pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, gitu ya. Kemudian eksekusi benda sitaan pasal 45 KUHP, lalu eksekusi benda sitaan pasal 1 ya, Undang-Undang 22 tahun 2009, ya. Kemudian lelang eksekusi benda sitaan pasal 94. Lalu ya, ini Undang-Undang 31 tahun 97 tentang peradilan militer. Kemudian lelang eksekusi barang rampasan, ya. Kemudian ada lelang jaminan fidusia, lelang eksekusi barang yang dinyatakan telah dikuasai atau barang yang dikuasai oleh ex kepabeanan cukai, lelang eksekusi barang temuan, gitu ya. Kemudian lelang eksekusi barang rampasan yang berasal dari benda sitaan, ya, pasal 18 ayat 2 Undang-Undang 31 tahun 99, ya. Kemudian lelang eksekusi barang bukti tindak pidana kehutanan, ya, pasal 49 ayat 2 Undang-Undang 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusahaan hutan. Kemudian lelang eksekusi benda sitaan sesuai pasal 47A, ya, Undang-Undang 30 tahun 2002. Kemudian lelang eksekusi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kaitannya dengan pengadilan agama pada dasarnya di lelang eksekusi pengadilan di sini ya. Lalu kemudian di lelang eksekusi pasal 6 ya, Undang-Undang Hak Tanggungan. Ya. Lalu ada untuk bergerak di sini ada lelang eksekusi jaminan fidusia yang sifatnya syariah. Dan yang terakhir terkait dengan pegadaian yang sifatnya syariah, yaitu eksekusi gadai, gitu ya. Nah, ini kan di sini ada pegadaian syariah nih. Nah, oleh karena itu kenapa kok ada kita mempelajari awalnya, gitu ya. Nah, kemudian kita masuk di dalam putusan pengadilan, ya, dan lelang hak tanggungan ini yang sering, ya, gitu ya. Meskipun yang lain juga ada, tapi ini yang sering. Nah, dasar hukumnya yaitu
dicabut dengan PMK 213 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang yang sebelumnya diatur di dalam PMK 27 tahun 2016 dan PMK 90 tahun 2016. Oke, itu teman-teman untuk terkait dengan materi yang terakhir mengenai pengadilan agama. Namun ya, ini ada tambahan nih ya. Ya, ada tugas untuk kelompok. Yang pertama adalah kalian ya diwajibkan untuk mencari yang pertama ya, untuk mencari perbedaan gitu ya antara PMK 27 ya tahun 2016 dan PMK 90 tahun 2016 dengan PMK 213 tahun 2020. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua adalah terkait dengan pengadilan agama. Tadi saya sudah menyampaikan ada 4 poin. Yang pertama adalah putusan pengadilan, ya. Yang kedua adalah berkaitan dengan pasal 6 hak tanggungan. Kemudian ada lagi pasal mengenai mengenai fidusia dan akhir yaitu gadai syariah ya. Nah, terkait dengan fidusia ini ya teman-teman, ada putusan Mahkamah Konstitusi di mana ketika kekuatan eksekutorial itu tidak bisa dilakukan secara langsung gitu ya, harus melalui putusan pengadilan ya. Nanti lebih dalamnya nanti akan dibahas di mata kuliah lelang gitu ya. Nah, semoga kalian nggak bosan nih ketemu saya terus gitu ya. Lelang masih ketemu saya gitu ya, KNL masih ketemu saya gitu ya, pengadilan pendidikan anti korupsi ketemu saya gitu ya, sampai semester 6 nanti gitu ya. Dan dosennya cuma ini aja kan, masih ketemu saya masih paling sering. Apalagi semester 3 dan 4 nggak ketemu, maksudnya nggak ada mahasiswanya kan. Jadi kemungkinan ya di shifting ke mata kuliah yang ada gitu. Nah, tugas kalian yang kedua adalah tadi membedakan ya keempat jenis tadi, bagaimana prosesnya, bagaimana syaratnya ya sebelum masuk ke dalam atau proses pelelangan ke KPKNM gitu ya, proses pelelangan dari permohonannya, tanggung jawabnya dan sebagainya. Nah, tadi teman-teman sudah saya share gitu ya materi-materi terkait dengan pengadilan agama ya. Sudah saya ada SOP eksekusi lelang, kemudian ada pengumuman kedua, ada pedoman pelaksanaan tugas ya. Terus tadi ada jurnal juga di dalamnya. Itu sebelum kalian mengerjakan tugas tadi, ada 2 tadi ya, 2 tugas tadi, sebaiknya kalian baca dulu gitu. Kenapa? Karena itu untuk memberikan gambaran bagaimana pengadilan agama dan proses eksekusi maupun eksekusi putusan pengadilan maupun eksekusi terhadap hak tanggungan. Itu ada di dalamnya ya. Supaya kalian tidak miskomunikasi. Karena gini, pada dasarnya ya lelang itu dibagi menjadi 3 ya. Bukan jenisnya tapi prosesnya. Yang pertama adalah pralelang ya. Kemudian proses lelang itu sendiri, dan yang terakhir adalah pasca lelang gitu ya. Pralelang adalah proses yang sebelum dilakukan lelang tersebut ya. Jadi pengajuan permohonan, siapa yang mengajukan, tanggung jawabnya siapa dan sebagainya. Lalu kemudian pelaksanaan lelang. Pelaksanaan lelang itu adalah pada tahapan di mana ya terjadinya proses itu, penentuan nilai limit, pengumuman dan sebagainya, sampai siapa yang menang gitu ya, membayarkan uang jaminan dan sebagainya. Siapa yang menang sudah selesai. Ketika sudah ada yang menang, siapa pemenangnya gitu ya, maka ada proses selanjutnya yaitu pasca lelang. Pasca lelang berarti melakukan pelunasan ya, melakukan mendapatkan risalah lelang dan sebagainya. Lalu proses peralihan haknya dan sebagainya. Itu adalah pasca lelang gitu ya. Jadi ketika kalian belajar yang saya sampaikan tadi, ya tadi ya, pra, pelaksanaan,
sama pasca gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak kira-kira? Kalau ngomong perbedaan itu simpel-simpel aja. Penjelasannya apa, keterangannya, ini ngaturnya gimana, ini ngaturnya bagaimana. Nah, gampang kan? Di dalam setiap peraturan perundang-undang itu ada bab, ada subbab, ya, itu pasti bisa dibandingkan tiap-tiap itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Soal nomor 1, ya, itu di batang tubuh. Soal nomor 2 itu batang tubuh dan lampiran. Cukup jelas? Kok pada diam semua? Aku kalau diam kayak gini tuh pakai asas hukum loh. Ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira teman-teman? Pak, izin bertanya. Gimana? Terkait soal nomor 2 itu kan kita membedakan eksekusi dari putus pengadilan, hak tanggungan, fidusia, sama gadai syariah. Itu berarti yang pasca lelangnya saja ya, Pak? Itu Pralelangnya. ketika kita bicara mengenai apa itu tadi namanya, soal nomor 2, ya itu kan perbedaan antara putusan pengadilan, lalu eksekusi lelang menurut hak tanggungan, kemudian lelang menurut apa namanya, fidusia maupun gadai gitu ya. Itu kan ada beberapa persyaratan ya. Jadi persyaratan ini siapa yang harus melengkapi, siapa pemohonnya, ya. Siapa pemohonnya, syaratnya apa saja, siapa yang bertanggung jawab, itu ada di dalam proses pra, ya. Kemudian proses pelaksanaannya itu adalah pelaksanaan dari lelang itu sendiri. Dan yang terakhir pasca lelang mengenai terakhirnya, ya. Harus diingat bahwa kalau kita bicara fidusia dan gadai itu terkait dengan barang-barang yang bergerak. Sedangkan untuk apa namanya, hak tanggungan adalah barang-barang tidak bergerak. Yang membedakan adalah yang satu syariah, gitu ya, yang satu tidak. Jadi bisa saja keempat jenis tadi dapat dilakukan oleh pengadilan negeri maupun pengadilan agama, kan gitu. Nah, terkait dengan pengadilan agama itu konteksnya seperti apa? Gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi nggak? Dibaca dulu ya, yang tadi yang saya kasih. Itu di daftar isinya ada beberapa mengenai hak tanggungan dan eksekusinya, putusan. Oke?
Kok ada 27 orang ya? Enggak ya? 26. Enggak, Pak, 26. Pak, ini kelompok kan ya, Pak? Ya. Mau kelompoknya saya yang bagi atau kalian yang bagi sendiri? Udah ada kemarin, Pak. Oke. Pakai kelompok itu aja. Barangkali bosen sama kelompok yang kemarin. Bosen nggak? Saya bosan sama satu orang aja sih, Pak. Jangan-jangan satu orangnya adalah Aditya Wirawan. Hah? Juan? Enggak, Pak. Oh enggak. Saya pikir bosan sama saya. Ya gimana? Mau diacak lagi atau enggak? Mungkin Johan punya target sasaran untuk didekati misalkan. Mungkin bisa saya bantu untuk pendekatannya. Enggak. Enggak kok, Pak. Oh, enggak. Pak, Gimana dia? Hah? satu kelas 2 kelompok ya? Emang mau dibagi berapa? 2 kelompok, Pak. 2. Dibagi berapa? 4 kelompok? 2, Pak. 2, dua. Pak. 2 kelompok. Iya, maksudnya ini mau kalian pilih sendiri kelompoknya kayak kemarin atau saya bagi secara otomatis? Otomatis aja nggak apa-apa, Pak? Otomatis? Boleh, Pak. Otomatis. 2 kelompok, Yakin? ya, Pak. Insya Allah. Kok banyak banget? Kau Sekelompok berapa orang sih? Rinem dari beban ada kelompok. yang 13, ada yang 12. Apaan lagi? Apa tugasnya?
Ayo. Gas. Jades, maaf ya, Apa? namanya dipakai. Aku tuh tadi udah tebak si Juan mau ngomong nama aku nih, sebut nama aku nih, bosannya. Cuma koneksiku lemot jadi putus-putus. Oke. Yaudah, gimana? Aku soal nomor 2 nggak paham sih. Soal nomor 1 mah cari matriksnya aja nggak sih? Boleh. 3 matriks. Jujur aku nggak nangkep sih yang soal nomor 2. Walaupun dijelasin sama Kia. Oh, kan kata bapaknya baca dulu kan yang dikirim bapaknya, terus ntar balik lagi. Mungkin bacanya berapa menit? Yang baca yang di mana? Yang dibaca yang mana? Mana ya? Ada banyak Bapak tuh kirim, ada 7. Yang 3 itu undang-undang PMK semua. Nggak tahu. Ayo yang lain dikasih. Bentar. Proses di mana sebelum dilakukan pelelangan. Misalkan terkait dengan putusan pengadilan. Maka kalau kita bicara putusan pengadilan, maka di situ ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Yang dapat melakukan siapa? Nah, itu ada di dalam pedoman yang tadi saya kasih, yang warnanya hijau tadi, ya kan? Nah, itu di situ ada bagaimana proses melakukan eksekusi terhadap putusan, rasanya kan gitu ya. Nah, lalu habis itu persyaratannya seperti apa? Syarat-syaratnya. Nah, itu adalah mekanisme di pralelang. Lalu pelaksanaannya, ya. Pelaksanaannya bagaimana menentukan limit, siapa yang menentukan limit, berapa limitnya, terus pengumuman itu bagaimana, lalu sampai dengan adanya pemenang lelang. Itu adalah pelaksanaan lelang. Kemudian, ya, setelah itu ada namanya pasca lelang. Nah, pasca lelang adalah yaitu proses di mana barang yang tadi dilelang ya dapat dikembalikan kepada pihak yang tadi yang melakukan permohonan eksekusi gitu ya. Itu adalah pasca lelangnya yang diatur di masing-masing prosesnya gitu. Nah, itu yang dilihat tuh teman-teman. Ya, nanti ketika bicara mengenai hak tanggungan akan berbeda lagi gitu. Ya, hak tanggungan akan berbeda. Hak tanggungan pemohonnya ada 2 macam, bisa saja orang yang bersangkutan atau kreditur itu langsung ke KPKNL, bisa juga permohonan itu melalui pengadilan agama gitu. Nanti yang bertanggung jawab juga berbeda. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Maaf Pak. Sebentar. Yang saya tangkap apakah artinya bentuknya ini kita sama kayak membedakan gitu ya Pak, sama kayak nomor 1 ya Pak. Nomor 1 kan membedakan antara PMK. Nah kalau nomor 2 ini sebenarnya membedakan antara 4 poin itu berdasarkan pra, proses, dan pasca. Jadi seperti itu ya Pak. Ya. Tapi itu detail ya, artinya kan bedanya kalau yang di awal yang nomor 1 itu kan kalian harus bikin dulu namanya mind map-nya dulu gitu ya. Jadi supaya ketahuan oh ini bab mengenai ini bab mengenai ini, sehingga
tidak saling membandingkannya, tidak sampai salah gitu. Tapi kalau yang nomor 2 itu kan lebih detail, harus lebih jeli karena itu kan tidak menyangkut di dalam PMK itu saja, tetapi menyangkut peraturan di luar PMK itu. Tahu yang maksud saya ya, nomor 2 itu cakupannya justru lebih luas dibandingkan nomor 1. Izin tanya Pak, ini dikumpulnya kapan ya Pak? Ya, nanti hari ini harus langsung dibahas. Oh oke. Kasih Pak. Jadi Pak, ya, nomor 1 itu mind map doang ya Pak? ya enggak, itu mind map tuh cara yang mudah untuk melihat gitu ya, mana hal-hal yang diatur di dalam PMK 27, lalu PMK 90 sama PMK 213. Setelah mind map-nya jadi itu kan kelihatan tuh. Oh, ini ada mengenai nilai limit. Nah, nilai limit ini di sini diatur begini, di sini diatur begini. Ada yang berbeda, berarti itu perbedaannya kan gitu. Tahu nggak maksud saya? Paham Pak. Tapi kalau lihat yang PMK itu Pak, udah beda jauh Pak pas dari bab 1-nya PMK yang nomor 27 sama 90 itu udah beda kali jauhnya Pak. Berarti tetap aja di PMK 90 itu hanya bagian yang kecil. Jadi itu nanti banyak yang kosong di situ. Terkait dengan nilai limit di PMK 90 nggak ada. Gitu. Tapi PMK 213 dia itu kayak lingkaran besar. Nah, kemudian lingkaran kecilnya itu PMK 90 dan lingkaran kecil yang satunya lagi yaitu PMK 27 gitu. Gambarnya seperti itu. Bisa dipahami maksud saya? insya Allah bisa. Jadi PMK 27 sama PMK 90 itu pada dasarnya lingkupnya kecil-kecil. Nah, PMK 213 itu semuanya masuk ke situ. Maaf Pak, berarti Ya. Bisa disimpulkan nggak Pak kalau PMK berapa tadi? 90 sama PMK 27 ya. PMK 27 itu untuk seperti ketentuan umum, prinsip dasar dan sebagainya itu sebenarnya sama dengan PMK 213 Pak. Yang berbeda hanyalah proses-prosesnya gitu Pak. Atau ada yang berbeda juga? Ya, itu yang kamu akan cari sebetulnya. Iya. Tanya ke saya, ya kan nanti saya jawab sendiri. Maksud saya kali mungkin Bapak terpilih untuk menjawab. Terima kasih Pak. Saya nggak mau kejebak 2 kali, Mas. Karena kelas sebelumnya sudah menjebak saya seperti itu, gitu ya. Baik Pak. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada dikerjakan ya. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Des, Gimana paham kan? guys? Jadi, apa tadi aku mau tanya? Nanti ini kita akan buat di Word. Terus buatnya gimana? Excel gitu? Boleh, Atau boleh. Word? Excel. Spreadsheet Berarti boleh. harus dijembrekin gitu nggak sih? Tengah kiri, tengah kanan. Spreadsheet boleh. Berarti kalau kayak gitu, kalau yang aku pahami sih, kalau untuk PP lebih enak kita mengacu ke 213. Yang terbaru berarti kan? Kata bapaknya paling besar itu ruang lingkup 213 kan? Nggak tahu sih kalau kalau aku sih karena katanya 213 itu ruang lingkupnya paling besar, jadi kiat cara ngerjainnya mungkin gini sih. Misalnya kita buka dulu nih PP 213 halaman pertama. Nah, kalau ketentuan umum palingan sama lah kalau aku rasa. Nggak mungkin kita tuliskan satu persatu kayak ada si subjek-subjeknya. Nah, terus kita misalnya buka langsung ke bab kedua, jenis objek lelang. Nah, di 213 ini misalkan dia ada jenis lelang, eksekusi dan non-eksekusi wajib. Sama nggak sama yang 27 sama 90? Kalau sama skip.
terus pasal 3 sama enggak. Kalau beda, baru kita ini. Lebih cepat nggak sih kalau kayak gitu? Ketimbang kita bahas satu-satu. Jadi kan ada Enggak. 13 lingkup besarnya, otomatis yang 27 sama 90 masuk ke 213. Maksudnya satu-satu? Gimana ya? Bukan satu-satu, kayak misalnya 3 orang, mereka tuh nyari perbedaan itu langsung bertiga. Maksudku satu-satu PMK-nya dibanding. Gue, saya bingung gue. Ayolah, nggak ada hasil nanti kalau nggak dikerjakan. Ya, Aku coba buat PMK ya di Excel. Atau Oh. gimana? itu berarti langsung ngambil. Jadi gimana? Ini kita belum ini loh, belum mulai. Yang nomor 1 udah ada yang dapat belum? Yang nomor 2 dulu deh nih gimana? Aku belum buka sih. Bentar. Kayak yang multi itu aja nggak apa-apa Des sebenarnya. Soalnya kalau satu ngerjainnya sama semua, Iya sih, bisa sih nomor kayak Muti. Bebas sih, aku ngikut aja. dong yang lain ngomong. Artinya kalau kayak gitu kita lebih kepada merangkum. Karena kan kita ngerjain dua orang, ya kan? Nah, dua orang ini nggak kayak bukan kerjasama, kayak komunikasi gitu ke dua orang yang lain. Misalnya kita lagi Iya. bahas nomor 2, ada Gadai, ada Mm-mm. apa lagi tuh. Nah, yang Gadai ini nggak membicarakan sama ke tiga ini yang poin yang lain. Jadi Kan dia nggak tahu iya. kita mau bandingkan yang bagian mana. Jadinya ujung-ujungnya kita cuma merangkum aja. Gadai Kan itu kayak cari gini-gini. itunya dulu Des, pralaksana pasca, nanti udah dapat masing-masing, barulah kita bandingin. Iya, aku paham. Bebas ini gitu aja deh. Yang ku pahami sama yang kau pahami mungkin beda. Ikut aja gimana enak. Yang penting terkerjakan lah ini. Kita belum mulai loh. Lomba Muti udah mulai. Oke, itu Bagi aja Din, langsung- bagi Din kayak Muti aja Din, langsung Din. Oke, iya pakai sheet itu jadi kita langsung bisa ngerjain bareng-bareng. Sheet itu apa? Yang dari Google-nya. Kan kalau misalkan yang Oh, Word itu kan pakai Docs. Iya. spreadsheet. Oke. Boleh. Sendiri kemudian. Kok 7? Kan ada 7 nggak sih? 1, 2, Oh iya ada 7 benar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti aku nyari fidusia, ijaz, gadai. Aku nyari apa sih bentar. Apa lagi deh Din? Tentuannya Din. Pertanyaannya, Yang mana sih yang Ki, itu? up dong Ki. Oh yang dikasih Muti ya kamu lihatnya? Iya. Sih lihat tanda di Muti aja guys. Yang di grup itu ikut nomornya. Kan saya sudah. Kita Tapi nomor mereka 4. kan 13 orang, kita cuma 12. Iya makanya beda. Ke kelompoknya ngapain aja. Misalnya nih Jas, kelompok yang si grup 5 kan, Ahmad sama Aan, mereka tuh kan putus Putusan pasal pengadilan. 6 hak tanggungan. Nanti mereka tuh cari proses lelang dalam pasal 6 itu pra, laksana, sama paskanya. Ya kayak gitu kurang lebih. Kelompoknya apa aja? Ngapain aja? Ya kayak gitu Jas. Oh jadi aku jadi yang diri. Iya. 1, 2, iya pas ada 7. Ini nggak bisa di break room lagi ya? Bisa kan Kayak gini? aku kan itunya, co-host. Maksud aku break room di antara kita aja. Kalau kayak gini sama juga kita kerja bareng nggak sih? Nggak ngobrol gitu berdua-dua? Ya PC aja. Ribet pula lagi satu ini. PC aja. Terlalu aku buka dulu deh. Mana sih? Tentang putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang mana ya? Ya semangat. Kerjakan. Selesai sih kalau rasa ini. Good.
Assalamualaikum akhi. Oh, PC ini. Guys, aku masih bingung yang putusan pengadilan. Dia di mana sih? Di file yang mana? Nggak nemu aku. Googling aja deh. Searching.
Searching-nya gimana? Tata cara lelang. Apa? Tata cara lelang. Tata cara lelang. Ya kan benar kan? Kan kita nyari tata cara pelelangan kan? Itu mah PMK nggak sih? Oh, wait. Des, jadi ini ngebuat nomor 1 ini gimana ya? Buat mind map masing-masing dari PMK atau buat matrix pakai itu gimana? Buat matrix juga boleh sih. Kalau matrix kan kalian megang PMK satu-satu ya. Senyamannya aja sih. Pakai Word juga boleh, pakai Word. Yang penting nanti kan paling kita bandingkan sama yang nomor 1 sama 2 PMK lainnya. Kau bagian nomor berapa? Kelompok berapa? Aku 4 ini. Yang putusan pengadilan agama. Nggak dapat PMK. Oke. Jelaskan atau menjelaskan tentang KPKNL atau Balai Lelang yang menyelenggarakan lelang dengan penawaran tertulis tanpa giliran peserta lelang. Sementara pada PMK 90 tahun 2016, penyelenggara lelang itu adalah KPKNL atau Balai Lelang yang menyelenggarakan lelang melalui internet. Bedanya di sini yaitu tanpa kehadiran peserta itu, Pak. Terus sementara yang nomor PMK 213 tahun 2020 yang menjadi penyelenggara lelangnya itu KPKNL, Balai Lelang, dan ada tambahan lagi yaitu Kantor Pejabat Lelang kelas 2. Terus untuk persyaratan perbedaan selanjutnya itu persyaratan permohonan lelang yang ada di PMK 27 tahun 2016, permohonan lelang penjual yang akan melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL harus mengajukan surat permohonan lelang dengan disertai dokumen persyaratan lelang kepada KPKNL untuk meminta jadwal pelaksanaan lelang. Sementara untuk PMK 90 tahun 2016, persyaratan permohonan lelangnya itu melalui internet hanya diajukan oleh penjualnya saja yang
berdomisili di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Oke. Untuk PMK 213 tahun 2020, permohonan lelang dilakukan secara tertulis oleh penjual kepada penyelenggara lelang sesuai jenis lelangnya, disertai dengan dokumen persyaratan menggunakan aplikasi lelang. Jadi letak perbedaannya itu kalau untuk 2020 di aplikasinya, terus sementara yang 2016 itu dilakukan dengan internet. Terus kalau untuk 2016 itu offline kayaknya Pak ini Pak, karena melalui KPKNL-nya langsung. Iya. Terus untuk perbedaan selanjutnya itu pihak-pihak yang terlibat. Untuk pihak-pihak yang terlibat ini yang PMK 27 tahun 2016 pada pasal 77 terdapat hal atau mengenai pihak-pihak yang dilarang menjadi peserta lelang. Sedangkan di PMK 90 tidak ada. Ya. Nah, untuk PMK 90-nya sendiri itu pihak-pihaknya itu yaitu peserta lelang adalah orang atau badan hukum atau badan usaha yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti lelang. Setiap orang dapat menjadi peserta lelang melalui internet kecuali ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan. Sementara untuk PMK 213 tahun 2020 pada pasal 23 mengatur mengenai pihak-pihak yang dilarang menjadi peserta lelang, yaitu pejabat lelang, pejabat penjual, terus penilai atau penaksir, jurusita, tereksekusi, debitor, terpidana yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan lelang. Oke. Untuk selanjutnya yaitu jenis lelangnya. Untuk PMK 27 tahun 2016 pada pasal 5 jenis lelang terdiri dari lelang eksekusi, lelang non-eksekusi wajib, terus yang terakhir yaitu lelang non-eksekusi sukarela. Untuk PMK 90 tahun 2016 dijelaskan pada pasal 2 terdapat aturan mengenai pelaksanaan lelang melalui internet, yaitu lelang eksekusi, lelang non-eksekusi wajib, lelang non-eksekusi sukarela. Untuk PMK 213 tahun 2020 itu dijelaskan pada pasal 3 terdapat penambahan jenis lelang pada lelang eksekusi, yaitu lelang eksekusi benda sitaan yang diatur pada pasal 271 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Selanjutnya yaitu lelang eksekusi benda sitaan yang diatur pada pasal 94 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Selanjutnya yaitu lelang eksekusi barang, bukti tindak pidana kehutanan sesuai pasal 49 ayat 2 UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan kehutanan. Dan yang terakhir yaitu lelang eksekusi benda sitaan yang diatur pada pasal 47A UU Nomor 30 Tahun 2012 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadinya yang PMK 213 tahun 2020 itu lebih lengkap jenis-jenis lelangnya. Terus selanjutnya yaitu perbedaannya yaitu nilai limit lelang eksekusi. Pada PMK 27 tahun 2016 itu nilai limitnya adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh penjual. Sementara untuk lelang non eksekusi sukarela atas barang berupa tanah dan atau bangunan dengan nilai limit paling sedikit 1 miliar rupiah. Selanjutnya pada PMK 90 tahun 2016 tidak disebutkan tentang rentang paling tinggi untuk nilai limit lelang eksekusi. Sementara pada PMK 213 tahun 2020 nilai limitnya diatur pada pasal 51 yang disebutkan bahwa dalam pelaksanaan lelang eksekusi pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan atau UUHT, lelang eksekusi jaminan hak fidusia, lelang eksekusi gadai, lelang eksekusi harta pailit, nilai limit ditetapkan dengan rentang paling tinggi sama dengan nilai pasar dan paling rendah sama dengan nilai likuidasi. Selanjutnya dijelaskan pada pasal 16 nilai limit ditetapkan oleh penjual harus berdasarkan laporan penilaian oleh penilai. Untuk lelang eksekusi pasal 64
pasal 6 UU-HT, lelang eksekusi jaminan, hak fidusia, lelang eksekusi gadai, dan lelang eksekusi harta pilot dengan nilai paling sedikit 5 miliar. Perbedaannya yaitu di nilainya dan juga ini harus dinilai oleh penilai untuk PMK 213 tahun 2020. Mungkin cukup segitu saja perbedaan yang dapat kelompok kami temukan pada PMK ini. Ada kurangnya mohon maaf. Oke. Kelompok 2, ada yang mau ditambahkan? Kelompok 2 siapa nih? Cades Pangeran? Sebentar Pak, biar saya konfirmasi ke yang mendapatkan bagian PMK. Gimana yang dapat bagian PMK? Ada Bintang, ada Safira, ada Haris. Ada yang mau ditambahkan nggak terkait matriks perbedaan? Safira? Kurang lebih sama, Pak. Coba perlihatkan. Sebentar. Bisa minta tolong share screen. Yang pegang filenya siapa? Pakai spreadsheet, Pak. Oke. Cuman saya lagi pakai HP. Makanya jadi nggak bisa share screen. Ya. Kalau kami menjelaskannya lebih ke Bapak. Mungkin ada yang belum tersebut tadi yang bisa saya ambil. Mungkin itu ada di bab 4 dari PMK 27. Itu dia cuma dari persiapan lelang itu ada permohonan lelang, penjual, tempat pelaksanaan lelang, penetapan waktu pelaksanaan lelang, surat keterangan itu SKPT, pembatalan sebelum lelang, penjaminan penawaran lelang, dan nilai pengumuman lelang. Sedangkan kalau di PMK 213 itu di bab 6 dijelaskannya Pak, yaitu ada tambahan yaitu penawaran lelang, penetapan pembeli, dan juga penawaran lelang, penetapan pembeli, pembayaran dan penyetoran, dan penyerahan dokumen kepemilikan barang. Mungkin itu saja Pak yang ada perbedaan yang saya dapatkan dari yang tadi Pak. Oke. Lebih lengkap yang mana? Mungkin ada kurang lebihnya Pak. Soalnya kalau kami dari tiap bab hanya mengambil intisarinya saja. Kalau mereka tadi kan ada yang dari satu bab mungkin diambil 2-3 bagian. Pertanyaannya adalah 213 Pak. Antara PMK 27 sama 213 lebih lengkap. 213 Pak yang lebih lengkap. Oke, gitu ya. Jadi di PMK 27 itu untuk peraturan pelaksanaannya diatur dalam peraturan direktur, gitu ya. Direktur DJKN. Oke, sampai di sini. Untuk poin pertama, ada yang mau ditanyakan dulu? Jelas? Nanti diulang lagi di mata kuliah lelang ya, di semester 5 gitu. Oke, sekarang soal nomor 2. Siapa yang pegang? Soal nomor 2 kelompok 2 terlebih dahulu, silakan. Kelompok 2 itu kelompoknya siapa nih? Dina ya? Din? Iya Pak, hadir. Izin share screen Pak. Di sini kami
nomor 2 membagi tiap-tiap bagian. Yang pertama putusan pengadilan CADES, Pak. Cades, silakan Cades. Sebelumnya saya minta maaf kalau kurangnya. Kalau untuk putusan pengadilan, saya mengambil pengertiannya dari pasal 1 butir 11 KUHP, yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Nah, bentar. Ini adalah hukum acara pidana. Iya, Pak. Nah, sedangkan yang kita bahas hari ini pengadilan agama. Nah, itu ada di dalam file yang saya kirim tadi, yang warnanya hijau. Ketemu nggak kalian? Jadi coba deh buka di grup WA. Mana tadi? Ada nggak grup WA kamu? Grup yang sudah Pak, sudah di-download. Lagi masih nyari, Pak. Iya, masih nyari. Di bagian mana ya, Pak? Saya dari tadi juga nyari untuk pengertian itu sendiri juga masih kesulitan. Pengertian putusan pengadilan di halaman 115, ketemu nggak? Sebentar, Pak. 115. Ketemu Pak ya, Pak. Saya copy kali ya. Putusan dalam pengadilan agama, peradilan agama adalah putusan pengadilan agama yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau banding, putusan pengadilan tinggi agama yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi, dan putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi. Oke. Kemudian kamu buka halaman 120. Terkait dengan eksekusi pengadilan. Eksekusi putusan 122. Ah, itu dia. Langsung ditujukan ke angka 12. Sehingga di situ adalah bagaimana cara melakukan prosesnya, gitu kan? Siapa yang mengajukan? Pemohon mengajukan ke pengadilan, pengadilan melalui jurusita melakukan proses tersebut, kan gitu. Ya, baru ini adalah bicara pra lelang, gitu ya. Nah, kemudian masuk di dalam PMK 213, ya di lampiran tuh.
213 mana 213? Temu 213. Nah, di dalam PMK 213 ada namanya pengadilan agama. Diatur di dalam pasal 27 ayat 4. Jadi di sini terkait dengan pelaksanaan lelang, ya, terkait hak tanggungan, ini bisa saja melalui dua cara. Yang cara pertama melalui para pemohon, ya, krediturnya yang mengajukan permohonan, atau yang kedua melalui pengadilan. Nah, melalui pengadilan ini ada dua cara, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan agama. Pengadilan agama dalam hal hak tanggungan merupakan lembaga yang menggunakan prinsip syariah. Itu untuk hak tanggungannya yang pra, gitu ya. Nah, kemudian prosesnya seperti apa? Nah, itu prosesnya ada di bawah tuh. Di lampiran. Coba terus. Terus. Nah. Oh, kelewat. Naik lagi. Terus naik. Yang tata cara pelaksanaan penawaran lelang ini ya Pak? Bukan. Halaman 78. Ketemu nggak, Bu? Nah, ini adalah permohonan lelang eksekusi. Karena kan pada dasarnya 4 bagian itu merupakan permohonan lelang eksekusi kan? Nah, itu poin pertamanya. 1 huruf A sampai F. Ya. Kemudian di bawahnya dilihat di dokumennya. Nah, ada namanya dokumen secara umum. Halaman 82. Nah, ini adalah persyaratan untuk dokumen umum, ya, lelang eksekusi, ya. Kemudian ada namanya persyaratan khusus di halaman 83. Nah, persyaratan khusus ini, gitu ya teman-teman, ada untuk lelang eksekusi pengadilan. Ketemu? Halaman 84. Nah, tuh. Ya. Ini untuk pengadilan. Terus yang kedua yaitu mengenai apa itu namanya? Hak tanggungan. Nah, yang khusus untuk hak tanggungan itu diatur di dalam halaman 88. Ketemu? Yang ini Pak, halaman 88. Ya, itu lelang eksekusi pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan. Nah. Ini baru ngomong persyaratan, gitu ya. Nanti kamu cari bawah lagi itu ketemu mengenai fidusia dan gadai, gitu ya. Kemudian tata caranya. Nah, tata caranya tadi yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi, kelompoknya siapa tadi ya? Safira tadi kan, gitu ya. Ada tahapan-tahapan. Itu adalah prosesnya, tahapannya.
Itu ya. Terus paskanya itu adalah berkaitan dengan setelah ada pemenang, bagaimana proses peralihan haknya, bagaimana orang yang peserta lelang yang tidak menang atau tidak ikut dalam itu gitu ya, harus dikembalikan uang jaminannya dan sebagainya. Itu adalah terkait dengan pasca lelang. Itu Mbak sekalian. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Apabila terkait dengan gadai syariah itu diatur dalam undang-undang mana ya, Pak? Terkait dengan gadai syariah, kenapa? Itu diatur juga di Undang-Undang Dasar 3, Pak ya? Untuk gadai syariah ya, kita mengacunya ya pada apa namanya KUH Perdata, kan gadai ada di sana. Cuma menggunakan prinsip-prinsip secara syariah, gitu. Oh, baik, Pak. Gitu ya. Jadi harus tahu nih, harus jelas di mana pada dasarnya gini, perbedaan antara pengadilan agama dan pengadilan negeri yaitu terkait dengan perdata materialnya, gitu ya. Pengadilan negeri itu masih mengacu pada BW, hukum-hukum adat dan sebagainya. Sedangkan pengadilan agama mengacu pada kompilasi hukum Islam, gitu. Jadi kalau kita bicara syariah, ya tadi ya acuannya adalah kompilasi hukum Islam, kemudian fatwa MUI, ya dan bentuk dan jenis-jenis produk hukum, produk jasa syariahnya, ya ada mudorobah, mukofafah dan sebagainya. Tapi itu tidak kita pelajari. Yang penting intinya adalah di sini ya berkaitan dengan fidusia apa, berkaitan dan sebagainya. Ini adalah tadi Mbak siapa tadi? Bukan si siapa tadi? Nah, ini untuk eksekusi jaminan fidusianya. Ya, ini proses di pengadilan agamanya. Nah, itu ya. Ini untuk barang-barang yang sifatnya barang bergerak, kan fidusia ya. Nah, pasca putusan pengadilan Mahkamah Konstitusi, ya, jadi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, jaminan fidusia itu tidak lagi memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga prosesnya harus melalui putusan pengadilan untuk mendapatkan kekuatan eksekutorial. Gitu. Ada nggak gadai di situ? Nggak ada. Kalau gadai itu langsung dari pemohonnya. Ya, coba di PMK 213 gadai. Ini ya prosesnya. Ini syarat-syaratnya nih, dokumen yang sifatnya khusus. Nah. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya. Jadi itu sebenarnya ini barang-barang yang dilelang di bawah pengadilan agama gitu ya, Pak? Jadi untuk lelang di dalam PMK 213 itu sifatnya umum, ya, baik hak tanggungan, fidusia maupun gadai itu sifatnya umum. Cuma yang membedakan untuk pengadilan agama itu ada dua hal. Yang pertama yaitu terkait dengan jaminan hak tanggungan, dia bisa melalui ya pengadilan agama. Sebenarnya sih tanggungan itu bisa dua cara, ya.
Yang satu bisa melalui pengadilan agama baru ke KPKNL, yang kedua dari kreditur bisa langsung ke KPKNL. Tuh ya. Nah, kemudian untuk ke putusan pengadilan, ya, putusan pengadilan itu yang wajib menyampaikan adalah pengadilan itu sendiri, gitu, melalui jurusita, gitu, ya, baik itu putusan pengadilan agama, TUN, ya, PM maupun peradilan militer, ya, itu putusan pengadilan itu sifatnya luas. Jadi 4 peradilan itu bisa aja masuk dalamnya semua. Itu. Baik, Pak, terima kasih. Oke, ada lagi nggak? Fidusia dulu tuh yang mengajukan ya langsung krediturnya ke KPKNL. Tapi karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi itu harus via melalui putusan pengadilan. Kalau berbasis syariah, maka via pengadilannya adalah pengadilan agama, gitu ceritanya. Ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang kurang jelas? Nanti akan diulang lagi di mata kuliah lelang, gitu ya. Ini hanya sebagai mengantarkan bahwa ini loh pengadilan agama punya kewenangan ini, nanti ada kaitannya ke lelang. Saya hanya mengantarkan ke proses lelangnya, gitu. Habis ini kan ada mata kuliah lelang kan kalian semester 5? Benar. Nah, ini hanya mengantarkan ke mata kuliah lelang karena ini hanya satu pertemuan saja, gitu. Supaya kalian itu nanti diterangkan mengenai kok ada pengadilan agama. Kemarin Pak Adit nggak pernah ngomong pengadilan agama, gitu. Pengadilan agama itu intinya adalah berkaitan dengan ekonomi syariah. Itu intinya. Tuh. Ada yang mau kita diskusikan? Tidak ada? Nah, jika tidak ada, minggu depan kita kuis ya. Pertemuan ke-14 kan minggu depan? Iya, Pak, benar. Nah, jadi kuisnya adalah membuat tulisan 2000 kata, gitu ya. Dikerjakan pada waktu ujian atau perkuliahan, gitu ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah menyiapkan bahan-bahan. Ya, apa yang perlu disiapkan? Yang pertama, tema yang kamu akan ambil, ya, yaitu terkait dengan hukum litigasi, gitu ya. Ya, bisa saja berkaitan dengan kewenangan apabila terjadi kepailitan. Nah, ini hukum mana nih yang punya kewenangan, ya, yang punya kompetensi absolut, begitu ya, terhadap sebuah badan usaha dan sebagainya, gitu ya. Lalu berkaitan dengan ya tadi hukum acara kan banyak ya, ada perdata, ada TUN, ada pidana, ada agama. Nah, ini yang berkaitan dengan topik manajemen aset yang kekinian, gitu ya. Bahwa ya kalian bisa aja ambil manapun, gitu. Nah, yang kalian tulis nanti di dalam ujianmu itu adalah yang pertama nama, kelas dan nomor urut, kemudian judul, ya. Terus poin pertama yaitu latar belakang, poin kedua yaitu rumusan masalah, kemudian pembahasan itu di dalamnya meliputi landasan teori dan pembahasanmu sendiri dengan pendekatan metodologi yuridis normatif, gitu ya. Kemudian
selanjutnya kesimpulan dan daftar pustaka menggunakan ya body note ya. Jadi bukan footnote tapi pakainya body note gitu ya. Nah, terkait dengan metodologinya memang saya tidak membatasi, tetapi kurang lebih saya memberikan gambaran gitu ya. Gambaran mengenai metodologi yang dipakai di dalam pengerjaan kuis yang akan datang gitu ya. Kalian kelihatan ya? Kelihatan nggak? Semoga sih kelihatan. Belum. Oh, Nah, ini adalah metodologi secara yuridis normatif gitu. Jadi ya teori-teorinya ya misalkan sebagaimana contoh, misalkan seperti ini ya. Ini ada contoh yang menurut saya menarik ya, menurut saya menarik. Nah, sudah dapat kalian di grup ya? Sudah, Pak. Nah, ini kalau dibahas dari beberapa teori, analisanya bisa berbeda-beda nih, ya. Misalkan saya mau mengambil teorinya siapa itu namanya? Jadi lupa man. Pak, izin Pak. Ya, silakan. Mengingatkan portalnya apa sudah Pak? Oke. Bang, jam berapa tadi? Jam 4.25. Masuk semua kan? Masuk Pak. Nah, Richard Posner. Nah, itu ya. Jadi kalau teori itu dipakai menggunakan teori Richard Posner itu menjadi sangat menarik gitu ya untuk dibahas. Gitu. Nah, kalau ini menggunakan teori ini, maka yang terjadi adalah banyak pelaku menginginkan ya melakukan penabrakan sampai orang yang ditabrak itu mati. Gitu. Kenapa? Karena dengan matinya korban hanya membayar sebesar 712 jutaan. Kalau orangnya hidup, bayarnya sampai 5,7 miliar. Nah, gitu. Bisa dipahami ya. Coba nanti kalian bisa dicari tuh teori ekonomi analysis of law ya menurut Richard Posner gitu. Itu salah satu gambaran. Nah, terkait dengan masalah-masalah yang ada tadi itu kalian bisa cari tuh mana yang lebih menguntungkan gitu. Ya kayak misalkan mana yang lebih menguntungkan, mencuri ayam atau mencuri uang negara kan gitu. Kan gitu. Kalau pakai teori Richard Posner pasti lebih menyukai tadi mencuri uang negara. Kenapa?
hasilnya lebih banyak, hukumannya relatif lebih rendah, gitu ya. Tuh. Itu satir ya, satir. Oke, ada lagi yang mau kita diskusikan, teman-teman? Gambarannya bisa dipahami ya. Teorinya di dalam pembahasan bagaimana, kemudian kalian masuk di dalamnya. Teori-teori hukum acara itu juga banyak gitu ya. Jadi kamu bisa mengambil teori mana yang akan dipakai. Yang penting minimal ada 5 jurnal dan 2 buku masuk di dalam tulisanmu itu. Yang sejalan, intinya gitu. Nah, ini adalah link-link yang bisa kalian cari untuk menambah tadi kasanah gitu ya dan sebagainya gitu. Mungkin itu teman-teman, kalau nggak ada diskusi mungkin kuliah saya akhiri. Gimana? Cukup? Jelas? Jadi kalian tugasnya adalah menyiapkan bahan, nanti pengerjaannya nanti saya kasih room gitu ya, ada sesuai dengan jumlah mahasiswa, masuk sesuai dengan roomnya masing-masing, nanti di share screen gitu ya, di masing-masing room itu supaya saya bisa mengecek pengerjaannya. Oke, jelas ya? Oke, kuliah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Banyak, Pak. Lalu.